Baik, saya ulangi kembali mengenai, pembahasan beberapa contoh abstrak berikut. Ini adalah contoh abstrak untuk sebuah desain produk, eee, craft ya, menjadi home decor, pengembangan material serat sabut kelapa untuk home decor. Kalau kita lihat di sini, tidak terlalu panjang juga sebenarnya. Dituliskan di sini dimulai dengan latar belakang, Indonesia penghasil kelapa, dan sebagainya, diakhiri dengan, hasil. Mari kita bedah satu persatu. Mhm. Ah, Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia, sebesar 18,3 juta ton per tahunnya. Nah, ini adalah data angka yang dituliskan di abstrak. Yang ini sangat baik karena akan memperkuat abstrak tersebut dan sekali lagi di abstrak referensi tidak perlu dituliskan. Kenapa data angka ini menarik? Karena urgensi dari sebuah permasalahan perlu diselesaikan atau tidak, itu sangat dibantu dengan data angka ini. Diakhiri dengan permasalahan, jika kita lihat di situ, sebelum dia menuliskan permasalahannya, sebelumnya dia menuliskan di sini, terdapat sekitar 6,4 juta ton limbah sabut kelapa yang dihasilkan dan belum termanfaatkan. Sejauh ini, sabut kelapa adalah bahan baku untuk industri otomotif, home appliance, dan kerajinan, seperti sapu dan keset khususnya di Indonesia. Mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini adalah belum termanfaatkan secara optimal, terutama terkait dengan aspek estetikanya. Nah, kemudian metode pengumpulan data, itu dituliskan juga di sini. Penelitian dimulai dengan melakukan survei lapangan dan wawancara. Nah, sekali lagi jika kita menuliskan metode pengumpulan data seperti ini, perlu kita tuliskan di situ dengan siapa. Kemudian, dilanjutkan dengan metode apa lagi. Kemudian, penulis juga melakukan analisis terhadap eksperimen material tersebut, analisis luaran produk, studi bentuk melalui mood board, persona, studi market, dan sebagainya. Nah, ini adalah pembahasannya, ya. Berikutnya adalah masih mengenai pembahasan, melalui hasil eksperimen dan penelitian ini diperoleh bahwa apa? Bahwa ternyata produk serat sabut kelapa itu dapat dibentuk sefleksibel mungkin dengan menganyam sabut kelapa pada rangka baja, sehingga bentuk yang diperoleh tidak hanya terbatas menjadi bentuk persegi empat seperti yang biasa diterapkan pada keset. Nah, kebetulan saya mengikuti bagaimana proses desain penulis ini. Namun sebenarnya yang dimaksud oleh penulis ini adalah bagaimana mensiasati kekuatan supaya tidak hanya tergantung pada kekuatan pada serat sabut kelapa, tetapi diberi kekuatan yang lain, rangka baja seperti ini. Kemudian hasilnya, nah dijelaskan di sini konsep rustic ini adalah hasilnya dan menjadi apa? Menjadi home decor untuk di kafe atau hotel. Nah, dari sini kita melihat bahwa seluruh unsur itu sudah dituliskan dalam abstrak. Terakhir, ini juga mengenai craft, tetapi lebih pada appliance, yaitu kacamata. Sebuah artikel yang dimuat dalam konferensi Ikonartis yang diselenggarakan oleh ISI Jogja. Judulnya Utilization of Robusta Coffee atau Coffea canephora Wood as Stylish Wooden Glass for Young People. Nah, jadi
Sekali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, eee, pada kalimat-kalimat awal pasti yang ditulis adalah kalimat latar belakang atau fenomena umum, meskipun tidak ada data angka di sini karena dia agak kesulitan mencari data angka yang relevan, tetapi, ada, eee eee, klaim yang cukup kuat di sini bahwa sebenarnya kacamata dengan bahan kayu itu sudah banyak dikembangkan, tetapi dengan bahan jati, sono keling, dan kayu eboni. Padahal ada satu lagi material lain, yaitu material, kayu kopi yang, eee, banyak sekali tersedia di Jawa Timur dan sangat berpotensi untuk digunakan karena kayu ini cukup kuat dan, eee, punya elastisitas yang cukup. Tetapi permasalahannya adalah selama ini, kayu kopi itu memiliki nilai ekonomis yang sangat rendah karena hanya digunakan sebagai kayu, bakar. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan nilai ekonomi, eee, kopi robusta dengan menggunakannya sebagai, kacamata. Nah, jadi, semua unsur abstrak sudah terpenuhi, ada latar belakang di sini, meskipun jika ada data angka itu tentu jauh lebih baik. Kemudian ada permasalahan di sini dan ada tujuan. Tujuannya apa? Karena permasalahannya adalah nilai ekonomis, selama ini digunakan sebagai kayu bakar, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis tersebut. Nah, metode sekarang. Metode yang digunakan adalah, dia menggunakan market analysis. Jadi analisis pasar dulu untuk menentukan siapa ini target pasar, target user atau consumer atau target pembeli yang potensial. Untuk itu digunakan, persona dan artifact analysis. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa, sebaiknya metode ini bukan metode yang bersifat umum, tapi yang bersifat khusus dilakukan pada penelitian ini. Kemudian pembahasan. This method resulted in 3 series of design concept, which is Diver, Sherlock, and Storyteller. Furthermore, a mood board was made as a design guide by collecting image, photos, dan seterusnya. Nah, jadi desain konsep juga ditampilkan di sini. Berikutnya adalah eksperimen-eksperimen dan, proses eksperimen yang dilakukan, yaitu wood cutting process with many patterns, finishing, layering, laser cutting, mixed material, wood bending, component mounting support, and the market test. Nah, terakhir, studi ini menunjukkan bahwa Robusta Coffee itu memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kacamata kayu. Tetapi, nah ini yang menarik karena penulis menyampaikan juga kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh peneliti yang perlu dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya jika ada yang ingin melanjutkan penelitian ini. Di sini pernyataan ini bisa menjadi gambaran mengenai tingkat kesulitan penelitian ini. The challenge lies in the process of cutting, karena sebagian besar kayu kopi itu retak-retak. Nah, terus bagaimana mengkombinasikan kayu dengan resin dan bagaimana supaya fit dengan kebutuhan antropometri.
Nah, karena untuk membuat kacamata itu harus ada kelengkungan disesuaikan dengan bentuk kepala yang menyebabkan itu cukup menantang dalam proses membuat kacamata kayu. Nah, penulis juga menyampaikan rekomendasi di sini bahwa the quality control will guarantee precise and consistent quality to ensure the wooden sunglasses is comfortable to wear. Nah, ini menjadi contoh yang terakhir dalam pembahasan kita mengenai membuat abstrak untuk publikasi ilmiah. Berikutnya, kalian akan saya minta untuk melakukan latihan-latihan berikut yang saya share juga di classroom, yaitu kalian diminta untuk menuliskan mana-mana saja dari beberapa urutan kalimat berikut ini yang termasuk dalam latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, pembahasan, dan hasil. Nah, abstrak itu adalah ini, ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ada 14 kalimat di sini yang saya meminta kalian untuk mengidentifikasi latar belakang ditunjukkan oleh kalimat A, B, C, D atau yang mana. Nah, perlu kalian tuliskan di situ. Kemudian latihan yang kedua, baca dan telaah abstrak berikut ini dan berikan saran agar abstrak tersebut dapat diperbaiki. Baik, itu saja dulu pertemuan kita kali ini mengenai penulisan abstrak dalam penulisan ilmiah. Berikutnya akan kita lanjutkan lagi dalam pembahasan yang lebih mendalam mengenai isi publikasi ilmiah. Terima kasih.